jangan langsung, oh, ih anaknya kok kayak gitu ya, ih untung deh anak gue nggak kayak gitu, nah kayak gitu ya. Jadi seru sekali pengalamannya. Nah, ini mungkin untuk pertanyaan terakhir nih soal stigmatisasi di masyarakat. Mungkin dari apa yang telah dialami Mbak Santi sendiri, ada stigma di masyarakat yang sering eh, Mbak Santi capture gitu di lingkungan sekitar. Apa yang perlu diluruskan di situ? Silakan Mbak Santi. Mungkin tadi sudah sempat saya itu ya, sudah sempat saya mention sebelumnya sedikit ya tentang judging ke orang tuanya tadi. Karena ini bukan sesuatu yang bisa, ini orang tuanya yang gagal mendidik seperti itu. Yaitu saya kalau dari situ masih itu sih maklum aja mungkin karena informasinya masih kurang tentang ini seperti itu. Jadi dan kebetulan sekali kalau di lingkungan saya sendiri, jadi kayak teman-teman saya, saudara, keluarga itu tidak ada yang sampai punya, saya nggak tahu kalau di belakang saya ya, cuman kalau di depan saya kan mereka biasa-biasa aja gitu. Jadi maksudnya nggak ada yang omongan-omongan, nah kamu kok gitu, gini-gini, nggak ada sih. Jadi kalau di luar mungkin ya itu tadi, karena anak-anak ini sendiri pun jarang sekali diekspos di publik ya, di tempat umum. Mungkin dari keluarganya sendiri menghindari agar anak ini tidak membuat masalah di tempat umum, atau juga menghindari tadi orang-orang yang anaknya kenapa ya, kenapa kok kayak gitu ya, kok orang tuanya kok kayak diem aja. Tapi sebetulnya saya sendiri pernah bertemu. Jadi saya lihat pernah bertemu di supermarket ya, anak ini dia kondisinya itu lebih sulit dari si Radit anak saya. Jadi dia lebih susah dikontrol dari segi behave-nya ya. Jadi dari segi bicaranya juga dia meracau, nggak jelas, dan dia teriak-teriak terus sepanjang waktu. Jadi mau nggak mau kan orang-orang jadi penasaran, ada apa, kenapa ini, kenapa kok ada anak kecil yang teriak-teriak nggak jelas dengan suara yang aneh gitu. Jadi dia tuh seperti mengeluarkan suara-suara yang juga tidak ada maksudnya apa-apa. Jadi itu pun tidak membentuk kata, tidak membentuk maksud yang jelas. Jadi hanya sekedar teriak-teriak seperti itu aja. Itu pun juga sebetulnya dia kondisinya tidak dalam keadaan marah atau nangis atau apa. Ya memang seperti itu. Jadi ketika saya lihat mamanya kelihatan struggle banget ya, dia memegangi anaknya, mencoba menenangkan. Maksudnya kan mungkin terlalu menarik perhatian ya. Orang-orang kan melihat semua ke arah dia gitu. Jadi dari situ mungkin yang punya pikiran seperti saya, yang paham itu mungkin ya hanya sedikit. Mungkin ya salah satunya saya, karena saya punya anak yang seperti itu. Kebetulan waktu itu anak saya juga saya ajak. Jadi kelakuan anak saya yang sedikit nyeleneh itu malah tertutupi karena ada anak lain yang tingkahnya lebih menarik perhatian seperti itu. Jadi saya paham sekali, dan ketika saya melihat orang tuanya, ketika saya lihat ibunya yang dia kesulitan mengontrol anaknya seperti itu, ya yang bisa saya lakukan cuman istilahnya mungkin kalau saya bisa mentransfer kekuatan gitu ya, nggak apa-apa ya Maya, saya paham, seperti itu nggak apa-apa, anak kamu nggak apa-apa, keep strong, seperti itu aja ya, keep fighting. Ya cuman seperti itu bisanya. Cuman jadi pesan aja sih, mungkin kalau misalnya suatu saat ada yang melihat kejadian seperti itu terjadi di depan matanya, banyak orang-orang yang ini anak ini kenapa kok orang tuanya kok diem aja sih, maksudnya orang tuanya kok nggak bisa ngatur anaknya biar dia behave seperti itu kan. Saran saya yang pertama, sebelum punya pikiran seperti itu, pasti tahulah ya anak itu apakah itu suatu tindakan yang normal atau tidak, atau suatu tindakan karena anak itu memang benar-benar dia nakal, atau karena dia ada kondisi khusus. Jadi kalau misalnya kita sudah tahu, kayaknya anak itu bukan dia bertingkah seperti itu bukan untuk mencari perhatian atau untuk hanya sekedar menarik perhatian aja atau ingin berbuat
berbuat yang heboh atau gimana. Kalau sudah tahu oh anak itu memang bertindak seperti itu karena memang dia ada kondisi yang menyebabkan dia bertingkah seperti itu. Kalau dia tidak mengganggu, tidak merusak, tidak membahayakan, destruktif, tidak agresif, biarkan saja. Tidak perlu dengan pandangan yang kurang mengenakan atau bagaimana seperti itu ya. Kalau misalnya dilihat ternyata orang tuanya membutuhkan bantuan karena pada beberapa kasus yang anaknya sudah dewasa itu susah sekali ya karena kekuatan ya, level kekuatannya udah beda. Kalau anak kecil kita pegangi sendiri masih bisa, tapi kalau dia sudah level dewasa itu kemungkinan dia membahayakan dirinya sendiri juga ada, membahayakan lingkungannya juga bisa sekitarnya. Kalau melihat seperti itu bantu. Jadi jangan hanya dilihat atau bagaimana, dibantu aja. Kalau memang misalnya nggak kenal, nggak enak atau gimana, tawarkan dulu. Siapa tahu mereka tidak meminta tolong juga karena merasa tidak enak. Jadi jangan langsung, oh, anaknya kok kayak gitu ya, untung deh anak gue nggak kayak gitu. Nah, kayak gitu ya, apa ya istilahnya, saling memahami. Apalagi kalau misalnya sudah menonton tentang hal ini di sini ya, jadi paling tidak sudah lebih terbuka wawasannya. Anak-anak seperti itu memang ada dan mereka bertingkah seperti itu bukan karena mereka mau seperti itu, bukan, tapi karena mereka memang tidak memiliki kontrol untuk itu. Mereka sendiri pun kalau misalnya boleh apa ya, bisa bicara, mereka bisa mengatakan apa yang ada di pikirannya, ada apa yang ada di hatinya, mereka pasti juga kepinginnya, aku maunya juga seperti yang lain, bisa ngobrol, bisa berteman, bisa apa namanya, menjalin hubungan dengan orang-orang yang lain itu seperti layaknya anak-anak yang lain. Jadi kalau semakin kita istilahnya kita kucilkan, terus kita tidak mau berurusan, itu kan semakin kasihan. Kalau ada satu peristiwa lagi yang pernah saya lihat di depan mata sendiri sih di kolam renang ya, karena anak-anak ini kan salah satu terapinya juga terapi fisik, bisa juga dengan renang. Jadi waktu itu saya melihat anak ini memang dia autis dan dia tipe yang nonverbal. Tadi kita masih belum ngomong yang verbal non-verbal ya. Ada juga yang verbal yang bisa berkomunikasi melalui kata-kata. Ada yang non-verbal. Jadi ini Radit termasuk yang verbalnya terbatas, bukan non-verbal sekali. Ada yang murni non-verbal, pure non-verbal, nggak bisa berkata-kata sama sekali. Jadi yang saya temui di kolam renang waktu itu yang non-verbal dan dia memang yaitu tadi tingkahnya memang tidak bisa dikontrol. Jadi waktu itu kebetulan kan acara renang dengan ibu-ibu TK ya. Jadi kelas lah ya antara anak-anak TK itu dengan anak yang sedang terapi itu, meskipun di kolam yang berbeda. Tapi pastinya ya kita juga melihat kan, bisa melihat anak itu sedang latihan di sana, sementara kita juga melihat anak-anak kita sendiri. Kemudian tanpa diduga anak itu tiba-tiba mendekat ke arah kita. Dia mendekati salah satu ibu-ibu itu. Kemudian dia pegang tasnya. Dia mau lihat isinya. Ya memang reaksi normal ya kalau tiba-tiba sama ibu itu kemudian ditarik seperti itu tasnya, kan siapa kamu? Kenapa kamu mau pegang tas saya? Seperti itu. Itu memang reaksi yang wajar. Cuman kemudian reaksi berikutnya yang saya tidak menduga sama sekali, ketika sudah berjalan beberapa waktu kan oleh guru renangnya memang jangan kemari seperti itu. Nah tapi ketika selanjutnya waktu anak itu mau pulang, waktu sudah mau jalan pulang atau gimana, seolah-olah tuh kayak ibu-ibu yang lain itu seperti anak ini loh yang tadi mau nyolong tasku, awas hati-hati, semuanya langsung tasnya digenggam seperti ini. Jadi ya saya kan juga jadinya kasihan juga ya, maksudnya bukan seperti itu loh kejadian yang sesungguhnya tidak seperti itu. Seandainya kita mau lebih membuka mata ya, kita lihat kondisi anak itu. Sudah jelas kok kalau dia bukan seperti anak-anak pada umumnya. Jadi dia memang tidak ada niatan yang jelek untuk mau nyolong misalnya, mau ngambil, mau mencuri atau apa. Tidak ada seperti itu. Jadi
bersikap biasa itu sudah sangat bagus sekali. Jadi jangan, tidak perlulah sampai awas 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 ada anak seperti itu, awas hati-hati kayak gitu, tidak perlulah ya. Itu aja sih. Oke, seru sekali obrolan kita. Cuman tentu saja tidak akan bisa menceritakan semua pengalaman yang sudah Mbak Santi alami selama hidupnya hanya dengan satu sesi aja. Nah, mungkin kita akhiri dulu obrolan kita, dan dari Mbak Santi ada closing statement yang akan ditambahkan, silakan. Ya mungkin kalau misalnya ada yang lebih penasaran atau gimana, ya monggo ditanyakan ke Mas Mindok ya, nanti mungkin bisa dibahas kapan-kapan lagi gitu. Karena ini pasti memang nggak cukup sekali sih, masih terlalu banyak yang tidak tertangkap gitu. Tapi untuk sekarang kan kita pasti nggak yang pertama mungkin masih nggak kepikiran juga, jadi mungkin masih ada yang masih ada pertanyaan atau mungkin ada pengalaman sendiri atau gimana, bisa lah ya, misal ditanyakan secara langsung kepada Mas Mindok atau gimana. Oke, baik. Jadi nanti yang belum puas pasti ada banyak pertanyaan, silakan di kolom komentar, dan nanti jika ingin berhubungan langsung dengan Dokter Gigi Santi, spesialis orto, nanti link Instagramnya kita tulis di deskripsi. Oke, mungkin itu aja Mbak Santi, kita ucapkan terima kasih untuk ilmunya dan sharing-sharingnya dan berbagi Sama-sama. pengalamannya. Mungkin penutup dari saya adalah saya mengutip sebuah quotes yang saya dapatkan tadi, bahwa bukan orang tua spesial yang memiliki anak-anak berkebutuhan khusus, namun anak-anak berkebutuhan khususlah yang membuat orang tua menjadi spesial. Oke, demikian sesi teman ngobrol Mindok, kita akhiri. Terima kasih sudah menyaksikan, dan jangan lupa klik tombol subscribe agar edukasi kita selalu gratis. Kita tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo Kali. Hai. Ya. Papa galak nggak? Hah? Papa galak nggak kalau ngajar? Papa galak kalau ngajar? Galak ya? Enggak. Hah. Oh, kakak kenalan dulu ya, kenalan dulu. Halo, ini tante